Ma'asyiral muslimin, Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang berakhlak mulia. Siti Aisyah radhiyallahu anha, istrinya, ummul mukminin, ibunda bagi seluruh orang-orang yang beriman, bertanya, "Kaifa kana khuluqur Rasul sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana wahai Aisyah, wahai istri Rasul, bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sesungguhnya maka ibunda Aisyah berkata, "Kana khuluqul Quran." Akhlaknya Nabi, akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akhlakul Quran, akhlak Al-Quran. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa untuk menjadikan Al-Quran dari penghibur kita, menyejukkan kita, menghilang rasa khawatir kita, penawar rasa kesedihan kita. Dan Rasulullah mengajarkan satu doa, Allahumma ja'al Al-Quran ya Allah, jadikan Al-Quran yang mulia sebagai penerang relung hati kami, wa nur rasulina, yang memberi cahaya dalam dada kami, wa jalaa ahzanina, yang menghapus dan menghilangkan rasa sedih kami, wa jalaa mu'minina wa mu'minina, dan menghilang rasa khawatir dan rasa was-was kami. Ini adalah doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan kepada kita semua agar menjadikan Al-Quran Karim sebagai pedoman hidup kita, agar kita berjalan di jalan yang lurus, di jalan keselamatan, jalan yang jika kita melewatinya, maka insya Allah kita akan dapat selamat dan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surga yang hanya di akhirat. Di dunia ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tidak ada surga. Tidak ada surga yang sesungguhnya di dunia ini. Surga yang sesungguhnya hanya di akhirat sana. Dunia ini adalah adalah tempat kita bercocok tanam, menanam kebaikan-kebaikan, menanam pahala-pahala, menanam budi-budi yang mana kita akan memanen budi-budi itu, memanen kebaikan itu, memanen pahala-pahala itu bukan di dunia, tapi Allah akan ganjar dengan surga yang ada di akhirat sana. Maka dunia ini bukan tempat surga, tidak ada surga di dunia ini. Yang ada adalah tempat diuji kita, diuji apakah kita berbuat kebaikan dan menambah pahala-pahala untuk berjalan di surga yang sesungguhnya ada di akhirat sana, ma'asyiral muslimin. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan salah satu daripada petunjuk dan salah satu daripada cara agar kita dapat menjalankan diri kita di jalan yang lurus, yaitu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dan beritahukan dalam surat Al-Fatihah, yang mana surat Al-Fatihah ini adalah surat yang kemudian menjadikan kunci
ruang persidangan dengan panggilan yang mulia. Tapi di akhirat tidak ada lagi hakim-hakim dunia, yang ada hanya satu hakim, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika seorang hamba mengucapkan Maliki Yaumiddin, ya Allah, Engkau hakim satu-satunya di hari akhirat, maka Allah menjawab, hambanya yang membaca dalam salat Maliki Yaumiddin dari langit ketujuh, majadani abdi, hambaku memuliakan diriku. Wa idza qala abdi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jika hambaku berkata dalam salatnya, hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan, maka dari langit ketujuh pula Allah menjawab, hada baini wa bain abdi, ini pembatas bagianku dan bagian hambaku. Jadi tadi di awal Allah bilang, aku bagi sholat dua bagian, satu untukku dan yang kedua untuk hambaku. Maka bagian Allah telah selesai. Allah bilang ini pembatas. Selanjutnya untuk hambaku, wali abdi masa'al, terserah dia, hambaku mau minta apa saja. Bahkan Allah ajarkan yang ma'asyurul muslimin rahmatullah, ketika kita meminta dunia, boleh-boleh saja. Kita meminta kesehatan, boleh-boleh saja. Kita meminta harta, kita meminta keluarga, semuanya sah dan boleh saja. Tapi yang paling penting, ma'asyurul muslimin, Allah ajarkan dalam surat Al-Fatihah ini, mintalah hidayah ma'asyurul muslimin. Karena apa? Karena dunia akan habis, keluarga akan kita tinggalkan. Secinta-cintanya seorang istri kepada suaminya, ketika seorang suami meninggal, tidak akan dia tinggal bersama suaminya dalam kubur. Pasti dia akan tinggalkan kuburan itu dan dia akan melalui dan menjalani kehidupannya di dunia ini. Sesayang-sayangnya seorang suami kepada istrinya, ketika istrinya meninggal, maka dia tidak akan tinggal di kuburan bersama suami dan bersama istrinya. Setelah dikubur istrinya, pasti akan dia pulang meninggalkan kuburan itu dan menjalani hidupnya kembali. Anak juga seperti itu. Harta juga akan sirna, akan ditinggalkan. Akan tetapi masyarakat muslimin Allah ajarkan dalam ayat ini. Ketika Allah meminta-mintalah yang paling berharga, yang paling penting, ini hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Allah ajarkan mintalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikanlah kami hidayah, petunjuk jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, itu jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat ya Allah. Siapa saja mereka itu yang Allah beri nikmat di dunia maupun di akhirat, kemuliaan di dunia maupun di akhirat. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim, mereka-mereka yang Allah berikan kenikmatan, itu minan nabiyyin, jalan para nabi, wasiddiqin, jalan orang-orang yang jujur, wassalihin, jalan orang-orang yang saleh, wa hasuna ulaika rafiqa, dan yang mirip-mirip dengan mereka. Kita mungkin tidak bisa menjadi nabi atau bukan seorang nabi, tapi kita berusaha mengikuti jalan-jalan para nabi, orang-orang yang jujur, orang-orang yang saleh, berusaha mendekatkan diri walaupun tidak 100% mirip dengan mereka. Yang kita minta kepada Allah, yaitu jalan petunjuk sebagaimana Allah berikan petunjuk kepada para nabi, orang saleh dan kita sendiri, sehingga dengan itu kita pun akan dikumpulkan oleh Allah di akhirat sana bersama mereka di surga yang hakiki. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال
namun Allah tolak kebaikan mereka dan Allah Subhanahu wa taala balas kebaikan mereka dengan menjerumuskan mereka ke dalam neraka. Alhamdulillah. Maka dari hidayah yang paling penting yang kita maksud. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan juga bukan jalan orang-orang yang Engkau sesatkan. Barakallahu